Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama. Di sini perkenalkan saya Sinta Kamila Novianti dengan 3 digit NPM terakhir 004. Saya Yasmin Aulia Trimaulidia dengan 3 digit NPM terakhir 034. Saya Zahra Nur Habibah dengan 3 digit NPM terakhir 155. Perkenalkan, nama saya Etzela Rekifatullah dengan EBM terakhir 076. Perkenalkan, nama saya Rida Rahmadani dengan 3 digit NPM terakhir 018. Perkenalkan, nama saya Arabella Inggar Medina dengan 3 digit NPM terakhir 047. Dan ada teman kami bernama Amar Daud Indra dengan 3 digit NPM terakhir 005 dan Nadila Aurelia dengan 3 digit NPM terakhir 026. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep moderasi beragama, lalu pemaparan dan analisa jurnal pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama. Lalu yang ketiga ada pemaparan dan analisa jurnal penelitian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama. Dan yang terakhir adalah contoh moderasi beragama di kehidupan sehari-hari yang akan dibahas oleh teman saya. Next. Di sini saya akan jelaskan konsep moderasi beragama. Nah, moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengedepankan jalan tengah atau wasatiyah, yaitu tidak bersikap ekstrim atau berlebihan dalam memahami atau menjalankan ajaran agama. Nah, moderasi beragama ini menekankan sikap adil, seimbang, menghargai perbedaan, serta menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Adapun prinsip-prinsip moderasi beragama, yaitu yang pertama tasawuf atau jalan tengah, yaitu tidak ekstrim atau berlebihan dalam beragama. Yang kedua ada tasawun atau keseimbangan, yaitu menyeimbangkan hak dan kewajiban serta kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga ada i'tidal atau keadilan, yaitu bersikap adil dan proporsional kepada semua orang. Yang keempat ada tasamuh atau toleransi, yaitu menghormati perbedaan keyakinan dan juga pendapat. Yang terakhir ada musyawarah, yaitu menyelesaikan masalah melalui dialog dan juga kesepakatan bersama. Landasan moderasi beragama yaitu ada 3. Yang pertama agama, yaitu mengajarkan sikap adil, damai, dan menghargai sesama. Yang kedua ada konstitusi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama. Yang terakhir ada sosial kebangsaan, yaitu menjaga peraturan dan kerukunan dalam masyarakat yang beragam. Kemudian ada jurnal penelitian masyarakat berbasis moderasi beragama dengan judul Peran Perguruan Tinggi dalam Membentuk Generasi Moderat, pentingnya moderasi beragama bagi mahasiswa. Pada analisis jurnal, pada metode penelitian ini dijelaskan penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui peran perguruan tinggi dan membentuk generasi moderat. Kemudian beragam pada mahasiswa. Penelitian ini dilakukan pada Fakultas Syariah Syibur Syekh Nurjati Cirebon. Data penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu teknik observasi atau pembelajaran dan penerapan moderasi beragama, dan ada wawancara dengan dosen yang mengajar mata kuliah moderasi beragama, dokumentasi berupa kurikulum silabus, dan kegiatan akad mahasiswa. Kemudian ada penelitian ini juga pendekatan diskusi reflektif antara dosen dan juga mahasiswa mengenai pemahaman nilai toleransi, keadilan, keseimbangan yang diterapkan dalam kehidupan akademik. Hasil data dianalisis secara tematik untuk mengetahui pengaruh penerapan moderasi beragama terhadap karakter mahasiswa.
Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tinggi memiliki peran penting dalam membentuk mahasiswa yang moderat, toleran, dan mampu menghargai perbedaan. Mahasiswa mulai memahami nilai-nilai moderasi beragama seperti tasamuh atau toleransi, tawazun, keseimbangan, dan ideal keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dosen menerapkan berbagai strategi pembelajaran seperti diskusi terbuka, studi kasus, dan juga dialog antar agama agar mahasiswa mampu berpikir kritis serta menghargai pendapat orang lain. Nah, selain itu, pembelajaran di kelas juga membantu mahasiswa untuk melibatkan dalam kegiatan seminar dan program lintas agama, dan juga ada pengabdian masyarakat sehingga nilai moderasi dapat diterapkan secara langsung di lingkungan sosial. Kemudian, kesimpulan dari jurnal ini adalah penelitian ini menyampaikan bahwa moderasi beragama di perguruan tinggi itu sangat berpengaruh pada karakter mahasiswa. Kemudian melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan kegiatan sosial, mahasiswa dapat belajar berdampingan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Aurelia dari Prodi Teknik Sipil dengan NPM 25035010026. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Strategi Penilaian Sikap Toleransi Mahasiswa dengan mengintegrasikan teknik PT Ward dalam pendidikan teologi berbasis modernisasi beragama. Dari analisis jurnal yang sudah saya tangkap, dilatar belakangi dengan meningkatnya egosentrisme kelompok, politik identitas berbasis SARA, dan intoleransi di kalangan mahasiswa dapat memicu disintegritas bangsa serta kekerasan atas nama agama. Pemerintah telah merespons hal ini dengan menggalakkan program moderasi beragama. Di lingkungan kampus, pendidikan teologi multikultural memiliki peran krusial untuk menanamkan nilai-nilai toleransi. Kemudian metode penelitian yang diambil, yakni menggunakan metode empiris teologis yang menggabungkan pengalaman keagamaan konkret di lapangan dengan pendekatan teologi praktis. Kerangka kerja utamanya mengadaptasi model liquid eklesiologi cair dari PT Ward dan untuk menciptakan instrumen penilaian sikap yang adaptif dan eksperiensial. Tujuan penelitiannya untuk mengembangkan strategi dan instrumen penilaian sikap toleransi mahasiswa secara objektif dan autentik melalui integritas teknik liquid yang digagas oleh PT Ward dalam pendidikan teologi berbasis moderasi beragama. Baik, ada beberapa hasil penelitian. Yang pertama, saya mengambil konsep. Di dalam jurnal tersebut ada 3 konsep yang diambil. Yang pertama, liquid eklesiologi yang dari PT Ward yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, pendidikan multikultural. Dan yang ketiga yaitu dekonstruksi-rekonstruksi. Yang kedua, ajaran-ajaran yang ada pada jurnal tersebut. Yang pertama, yang diambil yaitu toleransi, kemudian komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan yang terakhir akomodatif tradisi lokal. Yang ketiga, praktik yang digunakan yaitu kontemplasi, refleksi, konstruksi, menyusun proposal, serta memeriksa tindakan. Yang keempat, peran. Peran dosen sendiri beralih dari sekedar pengajar kognitif menjadi fasilitator dan evaluator afektif yang objektif. Kemudian peran mahasiswa sendiri menjadi subjek aktif, kritikus ideologis, dan agen perubahan dalam merawat kerukunan. Yang kelima, ada solusi dari jurnal tersebut, yaitu evaluasi autentik menghasilkan instrumen penilaian sikap yang objektif, terukur, dan mencakup dominan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, selanjutnya saya akan membahas jurnal pengabdian masyarakat yang berjudul Pengabdian Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Studi Implementasi KKN Nusantara IAIN Ponorogo tahun 2021 di daerah 3T Konawe, Sulawesi Tenggara. Next. Yang pertama ada analisa jurnal pengabdian. Pada jurnal pengabdian pertama ini, berlatar belakang yang pertama, KKN sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Yang kedua, dilaksanakan di Desa Mulyosari, Konawe Selatan, daerah 3T. Yang ketiga, moderasi beragama penting untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman.
Yang keempat, KKN digunakan sebagai media penanaman nilai moderasi beragama. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu menanamkan nilai moderasi beragama kepada mahasiswa. Yang kedua, membentuk karakter mahasiswa yang toleran dan inklusif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan masyarakat multikultural. Yang terakhir, memperkuat kerukunan antar umat beragama. Lalu, metode yang digunakan adalah penelitian lapangan, field research. Yang kedua, data diperoleh melalui wawancara peserta KKN Nusantara. Yang keempat, didukung studi literatur terkait moderasi beragama. Yang terakhir, pendekatan kualitatif, deskriptif, analitis. Next. Pada hasil penelitian terdapat 2 temuan utama. Yang pertama, terciptanya moderasi beragama. Yang pertama, demi keberagaman agama, budaya, dan adat. Yang kedua, nilai kemanusiaan dan toleransi menjadi dasar kehidupan bersama. Yang ketiga, moderasi beragama diterapkan dalam interaksi sosial masyarakat. Yang terakhir, perbedaan dipandang sebagai kekayaan bukan sumber konflik. Selanjutnya, pembentukan karakter mahasiswa. Yang pertama, menjadi lebih adaptif terhadap lingkungan baru. Yang kedua, terbentuk sikap terbuka terhadap perbedaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan masyarakat. Yang terakhir, membentuk karakter moderat, inklusif, dan toleran. Selanjutnya, ada terciptanya nalar moderat dalam masyarakat. Yang pertama, masyarakat hidup berdampingan secara harmonis. Yang kedua, toleransi antar umat beragama berjalan dengan baik. Yang ketiga, budaya gotong royong memperkuat kerukunan sosial. Yang keempat, konflik berbasis agama dapat diminimalkan. Selanjutnya, penguatan kerukunan antar umat beragama. Masyarakat saling menghormati perbedaan keyakinan. Yang kedua, kerjasama sosial tetap terjalin tanpa memandang agama. Yang ketiga, toleransi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kerukunan menjadi modal utama kehidupan bermasyarakat. Mas belajar mengedepankan sikap adil dan seimbang. Tiga, kesadaran akan pentingnya keberagaman semakin meningkat. Yang terakhir, moderasi beragama menjadi pedoman dalam sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal pengertian 2, di mana pada jurnal ini itu menjelaskan tentang judulnya itu adalah moderasi beragama melalui kegiatan keagamaan masyarakat di Kampung Kristen, Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Selanjutnya pada analisa jurnal pengertian 2, pada jurnal ini pendahuluannya itu adalah latar belakangnya masyarakat di Kampung Kristen ini bersifat heterogen secara sosial dan budaya. Tetapi pada Kampung Kristen ini banyak sekali atau mayoritas itu beragama Islam, sehingga karena bersifat heterogen secara sosial dan budaya, akhirnya pendidikan agama memiliki peranan strategis dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Lalu, di sini muncullah pentingnya moderasi beragama itu, dan juga dijelaskan pada jurnal ini bahwa adanya dasar moderasi beragama pada Quran Surah Al-Nahl ayat 125 dan Quran Surah Al-Hujurat. Pada jurnal ini memiliki tujuan yang pertama, menjelaskan peran pendidikan Islam, yang kedua, menguraikan tradisi lokal masyarakat, yang ketiga, menganalisis keterkaitan praktik keagamaan, dan yang keempat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk metodenya, pada metode jurnal ini menggunakan data primer, jadi dihimpun melalui observasi partisipatif, melalui wawancara yang terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka, serta dokumentasi kegiatan keagamaan dan tradisi lokal, di mana pada data primer ini, observasinya itu dilakukan kepada tokoh masyarakat, ibu-ibu pengajian, dan juga tokoh agama. Dan metodologi penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, analitik. Selanjutnya, kita masuk ke hasil dan pembahasannya, di mana jurnal ini menjelaskan tentang pendidikan Islam sebagai basis dari moderasi beragama itu sendiri, di mana adanya pemahaman agama yang inklusif di dalam Kampung Kristen dan didasari oleh etika sosial serta kesadaran kebangsaan itu sendiri. Dan ada pun tradisi lokal dari Kampung Kristen itu sendiri yang sebagai medium moderasi di dalam suatu Kampung Kristen, dikarenakan tadi Kampung Kristen merupakan hidup heterogen secara sosial dan juga budaya. Jadi tradisi lokalnya itu ada pepetan wewe, itu ritual adat sebagai pendidikan moderasi, yang dimana pada adat ini dia itu untuk sebagai rasa syukur atas panen. Dan yang kedua itu ritual membangun rumah, etika sosial dan nasionalisme, di mana pada ritual ini itu harus ditentukan pada tanggalnya juga, sehingga ini merupakan tradisi lokal yang ada di Kampung Kristen itu sendiri. Selanjutnya ada penggunaan kemenyan atau penafsiran ulang simbolik. Dan ada pun pendidikan Islam bekerja pada 3 level. Di jurnal ini dijelaskan bahwa ada mikro, meso, dan juga makro. Pada mikro melalui kurikulum, materi pengajian, dan teladan pada para guru atau ustadz. Yang kedua, meso melalui kerjasama masjid, yayasan, dan komunitas lokal. Makro melalui sinkronisasi dengan nilai kebangsaan. Adapun tradisi dan indikator moderasi. Untuk memperjelas kaitannya, temuan tradisi di Kampung Kristen ini dipetakan ke dalam 4 indikator moderasi beragama. Ada toleransi, komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan akomodasi budaya lokal. Contohnya seperti pepetan WW tadi itu termasuk
toleransi lewat kebersamaan anti kekerasan melalui ritual rasa syukur. Yang kedua, ritual membangun rumah sebagai eksistensi melalui gotong royong komitmen kebangsaan dengan simbol merah putih. Dan yang terakhir, kemenyan, yaitu melambangkan anti kekerasan lewat fungsi mediasi konflik. Adapun dinamika dan tantangan dan respon dari komunitas di Kampung Prisen, walaupun suasana sosial relatif kondusif, ada dua tantangan utamanya, yaitu sikap eksklusif yang cenderung menolak tradisi, yang kedua rendahnya literasi keagamaan generasi muda sehingga rentan menerima narasi yang sempit. Sehingga adapun respon komunitas dari Kampung Prisen itu sendiri, yaitu mengintegrasikan materi moderasi dalam pengajian, menghidupkan kembali tradisi sebagai sarana belajar lintas generasi, memaksimalkan peran tokoh agama dan adat untuk menjaga keseimbangan syariat tradisi dan memperkuat jejaring sosial antar warga. Sehingga di adanya tradition based religious atau moderator TBRM dengan 3 pilar utama secara teoritis melalui literasi keagamaan, domestikasi simbol budaya dengan memberi makna religius pada tradisi serta jejaring sosial komunal. Selanjutnya adalah jurnal pengabdian 3, yaitu pengetahuan nilai-nilai moderasi beragama masyarakat desa Sukariang Sukatwaing Kabupaten Bekasi berbasis Majelis Taklim dan Madrasah. Next. Analisis jurnal pengabdian 3. Masyarakat Kabupaten Bekasi sangat plural, namun menghadapi tantangan berupa potensi intoleransi akibat pendidikan agama yang selama ini cenderung bersifat doktriner dan tekstual semata. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi majelis taklim dan madrasah sebagai wadah lokal untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam yang toleran dan damai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui jenis penelitian deskriptif, eksploratif. Data dikumpulkan secara langsung melalui teknis wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Tujuan penelitian penganalisis peran strategi majelis taklim dan madrasah dalam memperkuat nilai-nilai modern beragama serta mengidentifikasi faktor pendukung dan tentang yang dihadapi oleh masyarakat desa Sukawangi. Next. Hasil dan pembahasan. 1. Optimalisasi peran majelis taklim. Kegiatan rutin seperti kajian agama dan diskusi interaktif berhasil menjadi sarana penyebaran nilai toleransi, saling menghargai, dan penangkal paham ekstremisme bagi warga atau kaum ibu. Yang kedua adalah strategi madrasah untuk generasi muda. Pengajar madrasah menanamkan nilai-nilai modern, moderat, memulai kurikulum pendidikan pendidikan karakter sekaligus melatih siswa berpikir kritis terhadap informasi yang provokatif. Yang ketiga adalah partisipasi aktif komunitas. Masyarakat desa Sukariing Sukawangi menunjukkan antusiasi yang tinggi dalam mengikuti program keagamaan, sosial, dan pengajaran. Yang keempat adalah tantangan yang ditemukan, diidentifikasi adanya sebagai kecil warga yang terpapar paham radikal, adanya perbedaan interpretasi agama, dampak negatif hoaks atau media sosial, serta keterbatasan fasilitas sarana prasarana. Next. Ekosistem moderasi yang efektif. Kolaborasi antara majelis taklim dan madrasah menciptakan ekosistem sosial yang inklusif untuk menjaga keharmonisan beragama di tingkat keluarga atau komunitas. Yang kedua, pentingnya pendekatan kontekstual. Pembahasan menemukan bahwa penanaman moderasi tidak bisa melalui indoktrinasi tekstual semata, melainkan harus melewati pengalaman langsung melalui program nyata. Yang ketiga adalah rekomendasi solutif. Untuk pengabdian tentang di lapangan diperlukan meningkatkan kapasitas para pengurung majelis taklim atau guru madrasah serta pemanfaat teknologi
informasi agar jangkauan edukasi moderasi beragama lebih baik, luas, dan cerdas bermedia sosial. Next. Tes. Beneran nggak suara? Tes. Baik, contoh moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yakni menghargai perbedaan agama dan keyakinan dengan tetap menjaga sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yakni memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya tanpa gangguan maupun tekanan. Yang ketiga yakni tidak memaksa orang lain mengikuti keyakinan tertentu serta menghormati hak setiap individu dalam memilih agama. Yang keempat yakni aktif menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antar umat beragama demi menciptakan suasana yang damai dan harmonis. Lanjut, next. Lalu kesimpulan dari seluruh materi. Moderasi beragama merupakan upaya yang mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan damai di tengah keberagaman. Penerapan moderasi beragama dapat dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pelestarian budaya lokal. Berbagai program yang telah diterapkan menunjukkan bahwa nilai toleransi, komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan penghargaan terhadap perbedaan mampu memperkuat persatuan masyarakat. Oleh karena itu, moderasi beragama perlu terus dikembangkan sebagai landasan dalam menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa, membantu mencegah sikap ekstrim dan konflik sosial, serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan bersatu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.